Selamat malam, salam menyaner semuanya. Salam Ojo Percoyo, jumpa kembali dengan saya Oming di Kisah Luar Biasa Nusantara melalui Dongeng ARC seri Kayangan Ngejowanta, episode 270 dengan judul Papan Sukerto Nanggung. Mas Agung dan Mbak Kiki bergabung. Halo Mas. Halo Mbak. Maaf Mbak, jadi kebalik gambarnya. Oke, Suaraku dengar nggak Mbak? Aman nggak suaraku? beneran cuma Noming tetap nggak bisa lihat Mas. Oh, memang masalahnya kalau di situ ya. Nggak selalu, yang kemarin juga gitu kan Mas. Terus pas live bagian kedua kan baru Uming bisa lihat Mas. Hmm. Ini tadi Ini aku Mas, juga dua kali masuk Mbak. Yang pertama waktu pas ngeklik pertama kali itu hitam iya, doang, nggak bisa lihat apa-apa. Terus aku keluar lagi, masuk lagi baru bisa lihat. nggih. Ntar Uming mau ngintip Mas di HP yang lain. Lagi di mana nih Mas? Di Jogja Mbak. Oh, wah masih di Jogja. Oke. Mau pulang masih males Mbak. Karena masih menikmati masa pengangguran. Sebelum kembali lagi ke kredit sibuknya ngemas gitu. Nggih. Lagi rame-rame Mas di sana Mas. Nggak apa namanya? Iya rame sih. Hmm. Rame, cuman sebagian besar tidak mau di video katanya. Jadi cuman sebagian kecil yang mau. Tapi nanti ngatur ini lagi Mbak, jadi mungkin ntar aja ya. Nggih. Halo Mbak. Oke. Halo, halo Mbak. Mbak Vicky, aku kelihatan nggak Mbak Vicky? Kelihatan? Oh ya wes, Kelihatan jadi kok. cuma Mbak Omin doang yang nggak bisa lihat aku ya. Nggih. Umi Oh, nggak nggak bisa. bisa lihat. Iya. Kalau Mbak Omin bisa lihat Mbak Vicky nggak? Bisa. Oh berarti aku doang ya. Nah, aku pakai baju hitam soalnya, jadi mungkin itu ikut menghitam. Nggih. Apa kabarnya Mbak Vicky? Hmm? Gimana Kabar? kabarnya? Biasa aja sih Mbak. Ya. Biasa aja. Oke. Eh, Oke. untuk mempercepat waktu, Mm-mm. kita langsung Iya, aja ya. Nah, ya kita langsung kan aja. jam Ya, oke. game Oke. Atlantis series ke-270 Papan Sukerto Nanggung. Slide 1. Pada akhir zaman Kolobrowo, Sang Hyang Bathara Tijar melakukan kesalahan dengan menciptakan keberadaan Sukerto. Itu sudah dimengerti banyak orang. Jadi langsung lanjut aja Mbak. Dan Sukerto ini digunakan untuk mangsa dari Bathara jelek. Ya karena saking jeleknya itu kayak tukang mangsa. Lanjut Mbak. Dan dalam DNA Sukerto memang ada keinginan dan kebanggaan jika dijadikan mangsa. Itu yang agak aneh sih. Tapi itu yang terjadi. Lanjut Mbak. Dan kesulitan serta penderitaan akan dianggap sebagai cobaan. Ya itu kan sakar pekono. Lanjut aja Mbak. Padahal memang tidak akan mudah Sukerto memperoleh sesuatu yang indah di akhir kehidupannya. Karena eh, tujuan akhirnya memang berbeda sih. Lanjut Mbak. Karena setelah selesai dimangsa, maka akan terlahir lagi jadi Sukerto lagi dan begitulah cokro manggilingan dari para Sukerto. Jadi tinggal ya mereka begitu muter-muter di situ aja. Tapi ya memang itu yang dimau oleh mereka. Lanjut Mbak. Atau kalau naik tataran, maka akan jadi Drubikso. Jadi ya bolokiwo terus gitu Mbak. Lanjut Mbak. Jadi kalau tidak jadi mangsa, ya yang memangsa. Ya tinggal jadi makanan atau yang dimakan gitu kan. Lanjut Mbak. Dan putaran cakra manggilingannya akan terus berulang seperti itu. Nggak tahu mereka bosen apa enggak. Lanjut Mbak.
Dan leluhur tentu punya perasaan dan rasa iba atas keberadaan Cokromanggilingan yang seperti ini. Ya karena leluhur kita kan punya hati ya, jadi paling tidak itu pengen mengubah, jangan jangan sampai seperti itu semuanya lah paling enggak. Lanjut, Mbak. Karena hal ini sangat tidak memayu sama sekali. Itu akan menimbulkan situasi kengerian di sana sini. Jadi itu akan merusak dalam sisi Hamemayu. Lanjut, Mbak. Sehingga secara bertahap Mahaprabu Watugunung berusaha menghilangkan sifat rela dimangsa oleh Drubiksa. Makanya mereka juga kemudian berusaha membatasi supaya Soekarto itu jangan sampai bisa kontak dengan leluhurnya Jayakaton. Lanjut, Mbak. Juga Mahaprabu Watugunung berusaha menghilangkan sifat rela dikorbankan. Dan kayaknya lumayan berhasil, kayaknya. Lanjut, Mbak. Tapi beliau juga menyadari bahwa hal seperti ini tidak bisa dilakukan ke seluruh Sukerto. Karena ada yang DNA-nya kuat banget untuk seperti itu. Jadi ya kan tidak boleh memaksa. Lanjut, Mbak. Dan memang karena kesalahan dari Bathara Tijar, maka tidak akan mungkin ada Sukerto naik ke Kayangan. Paling tidak itu ini apa diadakan kayangan lain yang tidak isinya tidak seperti yang dialami Soekarno saat ini. Diupayakan seperti itu, tapi kan kenyataannya memang itu sangat nggak mungkin. Lanjut, Mbak. Tapi hal itu bisa disaranai oleh Mahaprabu Watugunung agar ada Sukerto yang bisa diizinkan pulang ke Kayangan. Karena ada permohonan dari pihak Jayakaton juga agar itu bisa terjadi. Makanya, tapi tetap tergantung dari para yang di atas. Lanjut, Mbak. Dan Sukerto yang bisa diatur adalah Sukerto yang orang tuanya ada darahnya manusia. Makanya, jadi ini yang terjebak dalam Kolobendu. Lanjut, Mbak. Keberadaan Sukerto yang nikah dengan manusia karena kesalahan dari manusia di zaman itu. Tapi kan itu wis kadung, jadi ya bagaimana supaya bisa ini apa ada jalan untuk mereka juga. Lanjut, Mbak. 19. Karena sebenarnya ada aturan dari leluhur agar jangan menikah dengan Sukerto. Kalau masalahnya kan, iya ya, ketika pola pengendalian itu sudah hilang dan ketika wujud mereka juga mirip, jadi agak susahnya di situ. Lanjut, Mbak. Maka ada aturan agar melihat bibit, bobot, dan bebeknya dulu. Cuman kalau sekarang kan, yang penting tabrak itu loh jadi masalah. Aja tubruk itu harus jadi perkara kan kuwi. Lanjut, Mbak. Jadi bukan hanya menerima apa adanya. Jadi harus ada apanya itu memang benar-benar harus dipikirkan, jangan hanya menerima apa adanya. Lanjut, Mbak. Jadi harus menerima tidak ada apanya. Ya istilahnya apa deh, yang penting aja gampang nampani gitu, tapi diseleksi dulu. Lanjut, Mbak. Karena kalau menerima apa adanya, maka yang akan jadi korban adalah anak cucunya sendiri. Ya karena generasi di bawah jadi tercemar. Lanjut, Mbak. Karena kalau darah Sukerto sudah terlanjur ada dalam dirinya, maka dia akan memiliki sifat-sifat Sukerto. Dan itu berarti Drubiksa 4 akan datang. Lanjut, Mbak. Dan hal ini benar-benar membuat sedih Sang Mahaprabu Watugunung. Karena bagi beliau Hamemayu itu berarti tidak ada yang rela menjadi Soekarto. Lanjut, Mbak. Maka Sang Mahaprabu Watugunung menghadap Sang Hyang Wenang dan Sang Hyang Wening. Beliau ingin menyelesaikan situasi ini apakah diizinkan. Lanjut, Mbak. Beliau memberitahukan rencana beliau untuk ruwatan jagat. Dan itu bukan berarti moco mandologiri, tapi ada hal lain yang harus dikerjakan kayak Sudomolo dan sebagainya. Tapi bukan mandologiri. Lanjut, Mbak.
terutama merawat Soekerto yang punya darah manusia. Prioritas beliau itu. Lanjut, Mbak. Karena darah Soekerto itu pasti sifatnya dominan. Sehingga harus ada cara tertentu untuk menghilangkan yang dominan ini. Lanjut, Mbak. Jadi justru darah manusia lah yang resesif. Resesif itu artinya tidak dominan. Oke, karena udah 30, aku disclaimer dulu. Semua ini cuma dongeng. Jadi kalau nggak percaya, apa? Tapi kalau mau percaya, jangan pernah percaya, karena ini cuma dongeng. Monggo dilanjut, Mbak. Kelihatan ya? Oke, kelihatan. Tambah disclaimer ARC yang pertama, Atlantis Research Center bukan filsafat, bukan simbol atau perguruan. ARC tidak pernah membuat grup atau komunitas apapun termasuk WhatsApp, Telegram, atau media sosial lainnya. Yang kedua, kegiatan ritual, riset atau penelitian atau ekspedisi tanpa kehadiran Mas Agung Bimo Sudibyo dan saya tidak bisa mengatasnamakan Atlantis Research Center. Yang ketiga, Kopdar tanpa dihadiri oleh Mas Agung Bimo Sudibyo saja atau saya saja atau Mas Agung Bimo Sudibyo dan saya bukan Kopdar resmi Atlantis Research Center. Monggo, Mbak Oming. Ada berapa disclaimer, Mbak, hari ini? Hari ini kita ada 12 disclaimer, Mas. Oke, jadi mulai tanda-tanda zaman dulu, Mbak, yang ke-16. 12 itu berarti 4-4 ya? Nggih. Di luar tanda-tanda zaman nggih, Mas? Oh ya, berarti 5-4-4 gitu, Mbak. Nggih. Tanda-tanda zaman ke-16. Tanda-tanda zaman ini mungkin lebih khusus karena hanya untuk Teras Jayeng Katon. Saat ini Drubeksa 4 yang ada dalam diri Jayeng Katon di seluruh negeri dongeng yang ada di Arcopodo sudah sangat tertekan oleh Sastro Sudomolo yang digelar oleh Keraton Mojopahit. Bahkan saat ini merupakan masa transisi untuk yang sejatinya diri menguasai kembali seluruh anggota badan dan kendali atas seluruh anggota badan yang selama ini dikuasai oleh Drubeksa 4. Sehingga saat ini yang mungkin sangat terasa adalah jika jongkok lalu berdiri akan terasa sangat berat sekali karena kendali Drubeksa 4 sudah mulai berkurang. Sehingga masih masa penyesuaian penguasaan atas kendali diri. Akibat yang lain dari mulai berkurangnya pengaruh Drubeksa 4 adalah jatah makan Drubeksa 4 juga berkurang. Sehingga Jayeng Katon jatah makannya juga berkurang. Kebutuhan makan yang seharusnya biasanya mungkin 3 kali sehari atau lebih, saat ini mungkin hanya cukup 2 kali, bahkan bisa cuma 1 kali sehari saja. Hal ini terjadi karena bagian yang untuk Drubeksa 4 saat ini sudah berkurang cukup banyak, sehingga Teras Jayeng Katon hanya membutuhkan makanan untuk kebutuhan dirinya sendiri, tapi masih ada sedikit untuk Drubeksa 4 karena bagaimanapun juga Drubeksa 4 masih ada dalam diri Jayeng Katon walaupun kendalinya sudah tidak seperti dulu. Dan ini semua tidak akan menyebabkan badan lemas, gemetar, bahkan sakit seperti mual, asam lambung, serta pusing, dan lain-lain. Karena ini semua terjadi karena digelarnya Sastro Sudomolo oleh Mojopahit. Bahkan bagi Jayeng Katon yang menderita diabetes juga akan berkurang nafsu makannya. Dan ini semua tanpa paksaan, juga bukan kewajiban, karena ini semua terjadi karena Sastro Sudomolo yang digelar oleh Keraton Mojopahit. Dan yang diharapkan oleh Keraton Mojopahit adalah agar Jayeng Katon bisa memiliki tubuh ideal yang sesuai dengan syarat Hamemayu, dan itu semua saya ulangi lagi tanpa paksaan dan mendapatkan bentuk ideal tanpa perjuangan, dan ini bukan kewajiban. Jadi ya semoga nanti semuanya bisa kelihatan lebih indah sesuai dengan Hamemayu Hayuning Bawono dan berjalannya Cokro Manggilingan. Salam ojo percaya, salam menyan, tapi ojo percaya. Ampun, Mas. Monggo, Oke. Mas, mau komentar Dungun atau Oming play dulu untuk disclaimer yang lain? Ya, komentar dulu sebentar, Mbak. Jadi, apa namanya,
ini anu ya, apa namanya? Mungkin orang makan banyak tetap bisa, tapi apa namanya? Pada dasarnya tidak seperti dulu ya. Kalau dulu itu kan rasanya kalau pagi makan terus yang belum makan tuh bisa lapar kayak sampai kayak apa kalau dalam bahasa Jawa ngintir-ngintir gitu kayak agak gemeter atau gimana gitu. Dan kemudian jadi kayak apa mual atau gimana gitu karena kurang makan gitu. Kalau sekarang itu mungkin sampai sore pun mungkin nggak apa-apa Mbak. Ya tergantung orangnya juga kan. Karena kita itu ngomongnya berlaku untuk Giant Carton gitu. Dan apa yang terasa banget itu eh, makan sehari itu harusnya rasanya udah cukup sih karena kemarin aku nyoba itu makan pagi terus kemudian baru makan lagi hari ini tadi pas mau ketemu sama temen-temen. Jadi kan lumayan ya kemarin pagi sampai jam sekitar 6 sore, 5 sore atau 6 sore gitu. Jadi lebih dari 1 hari. Aku nggak merasa lapar. Waktu makan juga nggak terlalu masalah lapar. Bahkan tadi di tempatnya Bang Jod maksain aku makan tuh, aku nggak mau karena apa nggak lapar. Aku pengennya kalau nggak lapar nggak makan dulu. Tapi ini tadi kan karena ketemu teman-teman diminta makan ya, kalau digawa ke sesuatu hal yang luar biasa Mbak. Ada ini apa namanya? Ada kambing balap segala gitu. Jadi kan ini terpaksa dengan sangat mata tidak bisa memakan. Itu Mbak. Tapi orang lain tidak tak minta untuk seperti itu ya. Cuman pada dasarnya eh, bisa ternyata aku pulang dari Tuban sampai dengan hari ini itu bisa turun 5 kilo Mbak beratku. Gitu. Jadi kalau belum rasa lapar ya nggak perlu makan gitu. Juga nggak apa-apa untuk saya. Tapi yang lain monggo. Tapi di sini ini bukan paksaan dan juga bukan kewajiban. Jadi kalau sebaiknya kalau makan itu karena merasa lapar aja karena dari pihak Mas Jokowi kan menginginkan kita itu mempunyai postur yang sesuai untuk badan dan sebagainya yang sesuai gitu. Jadi tidak jangan kelebihan berat badan gitu. Dan aku merasa sudah mulai berkurang. Dan mulai berkurang lumayan Mbak 5 kilo ya. Dalam waktu hanya berapa hari itu dari pulang dari Tuban kemarin sampai dengan hari ini gitu. Tapi Nomi syarat satu Mbak, kalau saya ada satu hal itu tak tambahin. deh, Ini harus nggak perlu mencoba, nggak perlu percaya, gitu ya. Jadi tetap aja kalau apa pengen makan sehari 5 kali atau 8 kali mau nggak jangan dikurangi. Jadi yang mengurangi biar aku tok wae gitu. sama Omi Kalau Mas, udah pasti Mas. Omi juga pengen. kalau Mbak Vicky kerasa gitu nggak Mbak? Apa Mas? Apa mau saya Kerasa cerita kok ya Mas? Apa? kerasa ini nggak? Akhir-akhir ini ya, itu makan itu jadi kayak tidak terlalu seperti dulu gitu. Jadi kalau dulu kan mungkin wajib 3 kali sehari atau 2 kali sehari, mungkin sekarang ini bisa rentang waktunya bisa lebih panjang gitu loh antara makan pertama dan berikutnya gitu. Nggak gampang Oh, kelaparan gitu istilahnya. enggak sih Mas, Lek. Gampang kelaparan enggak? Apalagi kalau anu ya, ada kegiatan ya. Biasanya lupa. Hmm, ya oke. Berarti biar ini apa namanya yang diinginkan Majapahit kan supaya kita itu kembali ke zaman dulu. Jadi semua orang posturnya menjadi lebih sesuai lagi. Jangan ada yang kelebihan gitu. Tapi juga jangan ada yang kekurangan gitu. Maksudnya kekurangan tuh terlalu kurus atau terlalu gendut gitu. Jangan. Kalau aku tadinya terlalu gendut kan Mbak. Ini dalam waktu berapa hari ya pulang dari Tuban sampai dengan hari ini aku turun 5 kilo udah. Tapi karena apa? Nggak lapar-lapar. Bukan karena ini. Nggak lapar-lapar gitu. Oke Mbak. Mungkin dilanjut disclaimer berikutnya. Oke Mas. Semua ini cuma dongeng. Kalau nggak percaya, nggak apa-apa. Kalau mau percaya, ojo percaya. Yo, Ngeyel. ojo percaya aja salah penjalan. Semua ini cuma dongeng. Kalau nggak percaya,
nggak apa-apa. Kalau mau percaya, ya percaya. Ya lah baik. Salam menyambut dari Pak Lawang. Semua ini cuma dongeng. Kalau nggak percaya, ya nggak apa-apa. Tapi kalau percaya, ya jangan. Kalau salam menyambut. Ya, menyambut juga. Ini semua cuma dongeng. Kalau nggak percaya, nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya, ya takono karo eyang panembahan Ronggolawe. Salam menyambut. Salam menyan. Sampun Mas. Monggo Mas yang 30 niki mau cerita apa lagi Mas? Mungkin nggak banyak Mbak, cuman menceritakan tentang kelanjutan yang kemarin gitu. Jadi di sini kan kemarin kan kita waktu pas di Tuban itu kan ini apa tempat sowan ke tempatnya Panembahan Ronggolawe di sana. Kita nyebutnya Panembahan. Dan kita tahu siapa beliau berdasarkan dongeng yang ada. Tapi bukan dongeng masyarakat, Mbak. Karena kalau dongeng masyarakat pasti nggak akan seperti itu ceritanya gitu. Dan nggak akan menunjukkan lokasi dan tempat. Dan kita diberitahukan lokasi dan tempat dan beberapa bukti yang ada gitu. Tapi tidak akan diekspos karena teman-teman sudah sepakat untuk seperti itu. Nah terus di sini ini kan salah satu jalan yang dibikin itu mungkin nggak tahu minggu lalu udah pernah cerita apa ya, bahwa Pantura itu ada jalan yang nggak kelihatan Mbak sampai dengan hari ini. Dan di sebelahnya itu maksudnya selatannya jalan yang saat ini dianggap sebagai jalan Pantura yang sekarang itu. Jadi kalau orang anggap itu jalan Dendels atau apa gitu. Padahal Dendels itu dulu diminta untuk memperbaiki jalan di bagian situ. Karena jalan itu nanti yang akan disisakan ketika peradaban ditutup. Jadi dan ini ya tetap Panembahan Ronggolawe yang bikin itu, jadi bukan si Dendels. Dendels itu hanya ini ya, hanya memperbaiki beberapa titik kerusakan gitu. Jadi bukan keseluruhan jalan. Karena bayangkan aja Mbak 1000 hari ini iso nggak boleh muter jalan, hanya Panarukan itu ndobo sapole itu kalau misalkan seperti itu gitu loh. Ya kita harusnya mulai menyadari ya, jangan terlalu gampang deh dibodohin gitu loh sama negara Belanda itu gitu. Dan Panembahan Ronggolawe itu memiliki ciri-ciri yang sangat khusus Pak ya, bahwa dia punya nama Lawe itu karena dia yang menggunakan rancang bangun bangunan. Dan beliau itu kan sebenarnya ini ya, kalau zaman sekarang mungkin Menteri PUPR gitu loh, PU, terutama PU ya, kerjaan umum. Jadi dia yang membangun sarana prasarana dan infrastruktur yang ada di zaman itu gitu. Kata Lawe itu kan dari kata serat, hampir mungkin mendekati serat baja gitu Mbak, yang diulir dan kemudian itu nanti jadi kayak tambang gitu apa nih? Kalau sekarang namanya apa ya? Kabel seling atau apa ya? Kabel seling ya. Kabel seling mungkin untuk istilah zaman sekarang gitu. Itu istilah Lawe yang diini beliau. Dan satu lingkar kabel seling itu isinya paling kecil 25. Biasanya sih 25 sih. 25 kabel seling gitu. Ya, ada paling kecil-kecilnya itu. Makanya kalau dalam hitungan Jawa itu ada titik aneh di situ kan. Kalau kita hitung kan cara orang Jawa itu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu masih normal kan? 11, 12, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 masih normal Mbak. Tapi lihat ini, 21, 22, 23, 24. Nah,
kok duduk 25 tapi kok selawe mbak. Terus 26, 27, 28, 29, 30. Jadi artinya nama beliau nggak bisa dihilangkan dalam sistem rancang bangun itu gitu loh. Nah, ada kata selawe. Jadi satu lawe itu adalah 25 kawat yang dijadiin satu. Itu. Dan ya beruntungnya beliau itu menyembunyikan beberapa tanda ya bahwa ini dibikin oleh beliau gitu kan. Dan tanda-tanda itu nggak akan gampang ditemukan. Jadi kalau nggak kenal beliau ya nggak bakal ketemu gitu mbak. Dan salah satu bangunan yang akhirnya diklaim Belanda yang ada di daerah Jogja itu sekian kilometer dari titik itu ada bukti bahwa itu dibikin oleh beliau gitu. Ada beliau pinter ngumpet kayak gitu. Jadi ada jembatan, mungkin orang kenali jembatan Kulon Progo gitu, atau jembatan Batar gitu. Orang akan ngeklaim bahwa jembatan itu adalah jembatan yang dibikin oleh Belanda. Tapi nanti kita bisa cek dari beberapa strukturnya itu, karena strukturnya itu di Belanda nggak ada gitu. Dengan sistem suspensi dari atas ke bawah, dari sambungan kabel dan sebagainya itu dari apa namanya bentuk suspensi ke arah horizontal yang begini, begini dan macam-macam ya ada yang begini dan sebagainya itu kelihatan banget itu tidak sembarangan dalam pembuatannya sehingga kalau ada gempa itu bangunan pasti akan aman gitu loh Mbak. Cuman memang jalan pada saat Amangkurat Admiral berkuasa bangunan itu jembatan ini dicoba dirusak. Kelihatan dari titik tertentu itu kayak disiram menggunakan larutan kimia sehingga titik tertentu doang yang lapuk gitu. Karena kalau misalkan itu hujan atau terkena saat yang alami, maka seharusnya seluruh bagiannya kan sama seperti itu. Tapi ini enggak mbak, titik keropos hanya mendekati tiang utama. Itu satu. Terus bagian bawah itu kelihatan ada yang peok. Bawah jembatan. Jadi kalau ini ketabrak apa gitu loh. Ini jalannya di sini ya. Yang di bawahnya ada yang kayak begini. Itu kan berarti ada yang berusaha mukul dari bawah, Mbak. Nggak mungkin ketabrak. Karena di sini ini ada tiang yang gini dan ada yang cuma segini, ada yang gini, ada yang segini gitu. Nah, yang rusak itu yang kecilnya. Tapi yang segini sama segini nutupin harusnya yang kena yang bagian ini, tau Mbak. Terus ada bagian yang direstorasi Belanda menggunakan besi yang lain sehingga kelihatan oh ini beda zaman gitu. Zamannya ini beda zaman, terus kemudian untuk ininya yang di bawah itu namanya jalannya kemudian ditutup menggunakan kayu. Nah kayunya ini diharapkan oleh Belanda nanti kalau diuji umur agar nanti kelihatan di umurnya Belanda gitu loh Mbak. Jadi ujinya nggak bisa uji secara ini, tapi ada yang ditinggalkan oleh Panembahan Purbaya untuk dihitung itu nanti akan menunjukkan umur sekitar 800 tahun gitu paling tidak. Itu ya. Dan kenapa kok aku ngomong bahwa ini bagian ini dirusak oleh Mangkurat Admiral, Mbak? Karena gini, Mbak, kalau itu misalkan terjadi keropos karena hujan asam selama sekian ratus tahun, maka hujan asam ini harusnya mengenai seluruh wilayah di jembatan, jadi bukan di tempat tertentu doang gitu. Dan tempat tertentunya lucu, Mbak. Kalau ini gini, harusnya kan ini bagian yang lebih keropos. Ini keropos yang sini ya, Mbak, di bawahnya, Mbak. Jadi harusnya di sini. Dan ada lagi yang misalkan ya gini, ini ada tutupnya begini, yang keropos ininya. Jadi kelihatan kalau sambungan-sambungannya itu seperti pernah disemprot menggunakan larutan kimia yang korosif gitu. Mungkin asam sulfat kuat atau mungkin asam nitrat atau apa, nggak tahu. Tapi yang jelas kan memang zaman itu dikenal dengan seperti itu. Nah terus ini direstorasi ulang oleh Belanda karena mau dipakai untuk jalan kan. Tapi di zaman itu kan karatnya belum banyak gitu. Tapi efek penyempurnaan itu ternyata mungkin karat baru muncul sekitar tahun 1900-an, 1900 akhir gitu, hampir 1950 ke atas tuh baru karatnya mulai gede-gede gitu, sehingga mulai dilarang digunakan, nggak tahu mungkin tahun berapa, so lupa, karena nggak mau mengikuti perkembangan itu. Nah, lucunya kalau kita ketemu orang Belanda yang ke sana, itu mereka tidak punya blueprint untuk itu. Jadi mereka belajarnya dari lokasi itu gitu. Jadi ini
yang kelihatan yaitu bahwa ini adalah satu bangunan yang masih tersisa yang didirikan oleh Panembahan Ronggolawe waktu itu gitu. Dan diklaim oleh Belanda. Gitu Mbak. Kalau untuk ininya terhadap Belanda ntar pas ini aja itu diingetin ya Mbak. Paling terutama mendekati akhir gitu. Jadi Jadi sebenarnya Mas, mm, maaf dipotong, jadi sebenarnya itu kan kelihatan banget kalau jembatan itu malah jadi contoh untuk Belandang ya Mas? iya, beberapa orang di Belanda waktu pas aku ke sana itu ada yang lagi memfoto-foto, saya tanya loh emang kok ini difoto kenapa? Karena mereka mau mempelajari suspensinya di sini. Memang di sana nggak ada blueprintnya, jawabannya nggak ada. Karena mungkin hilang atau gimana loh. Orang mungkin lah hilang kayak jembatan sepenting itu gitu. Oke. Kalau memang mereka yang bikin, mereka tuh pasti di sana banyak Mbak jembatan kayak gitu. Ini kenyataannya kan mereka belajar dari situ ya. Kapan-kapan saya sudah ngomong ke Mas Aris untuk ngajak teman dari teknik sipil ke situ supaya mereka kalau orang teknik sipil yang menilai bagaimana gitu kan Mbak. Tapi orang teknik sipil yang ini ya, yang netral. Kalau orang teknik sipil yang pro ke Belanda yang akan ngomong Belanda-Belandaan akan dianggap seolah netral. Dan kebetulan itu ada 3 jembatan Mbak. Jadi kita bisa membandingkan ketiga jembatan itu gitu. Kelihatan suspensinya sangat-sangat ribet pembangunannya itu. Jadi tapi juga kelihatan ada unsur yang pernah berusaha merobohkan jembatan itu ya Mbak dengan penyiraman zat kimia dan zat kimianya sih dari analisis ketemu di kalau menurut aku campuran asam nitrat sama asam sulfat sekitar itu jadi bukan asam karbonat. Kalau hujan kan biasanya asam karbonat Mbak karena dari H2O dengan CO2 itu jadi H2CO3 kan di asam karbonat dan asam karbonat itu kan asam lemah. Jadi kalau asam nitrat, asam sulfat itu asam kuat. Dan itu jejaknya kelihatan sih kan. Seharusnya asam sulfat maupun asam nitrat itu tidak ada dalam kandungan hujan. Menurut aku ya. Karena selama ini saya belum pernah menemukan itu di kandungan hujan. Yang saya temukan selalu asam karbonat yang selalu ada. Asam sulfat yang dalam konsentrasi seperti itu tidak ditemukan di hujan. Ya, menurut aku ya. Mungkin aku yang kuper atau gimana. Karena aku membandingkannya dengan Jakarta yang kondisi polusinya itu sudah sangat sangat parah ya Mbak. Kalau masa dibandingkan dengan di Kulon Progo yang kondisi waktu itu polusinya lebih pekat daripada Jakarta. Kalau iya itu jadi pertanyaan baru. Berarti waktu itu kalau polusinya pekat terus industrinya ada di mana dong? Terus mereka naik ke apa dong gitu. Tapi ya lebih lucu lagi ketika ada jembatan seperti itu maksudnya yang lewat cuman kereta sih. Kereta kuda atau orang numpak dokar gitu nggak mungkin Mbak. Kalau gerobak yang lewat kan nggak mungkin kayak seperti itu. Atau cuma orang jalan kaki, orang jogging doang, itu juga nggak mungkin. Ini pasti sudah ada kendaraan yang lebih dari yang diperkirakan orang zaman sekarang gitu loh Mbak. Gitu. Dan sampai sekarang jembatan itu memang masih dipakai atau bagaimana Mas? Udah nggak dipakai Mbak. Oke. Udah nggak dipakai. Itu yang pertama Mbak. Terus yang kedua itu tentang ini ya, masalah makam yang ada di daerah. Kan orang ngomong bahwa Batavia itu ada di Jakarta dengan alasan yang pertama faktor apa namanya ingatan kolektif. Harus diingat kita memberi nama kota tua itu adalah kota wong tua atau kota tua bukan kota Batavia atau kota Belanda Mbak. Secara ingatan kolektif itu bukan kotanya Belanda itu ya. Yang pertama, terus ada alasan tentang makam-makam perang Belanda yang ada di situ. Makam yang ada di situ tuh dikit Mbak, nggak nyampe 1.000. Sedangkan ada data itu dari apa di daerah Kerkos atau apa itu ya, ntar tak bacain ya. Aku dikirimin sama seseorang soalnya. Saya mana sih? Bentar, bukan di sini, di sini. Ini di Banten itu ada pemakaman Kerkhoff yang bisa dicari di Google itu komplek pemakamannya di dekat Benteng Spelwijk. Ngapain ada Benteng Spelwijk di sana gitu Mbak? Terus di Kampung Pamarican, Kelurahan Banten juga ada di daerah Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Jadi
Kalau ada orang yang ngomong berdasarkan data dari jumlah makam, wes orang cetol itu bukan Batavianya Belanda gitu malah. Karena makamnya kalah banyak dengan yang ada di dekat benteng Spelwitz. Spelwitz, motornya piye mbok pokoke Speelwijck gitu. Itu di Kampung Pamarican, Kelurahan Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Itu dinyatakan bahwa di sana ada ribuan. Ya, itu masih banyak lagi ya Mbak, bukan hanya itu. Tapi pada dasarnya tidak cuma itu sih yang seharusnya ada. Gitu. Cuman masalahnya kan tergantung yang diizinkan dibuka oleh Mbak yang mana gitu. Tapi yang jelas untuk saat ini ada sangat-sangat banyak dan nanti begitu sampai di apa namanya Cilengsi sih mungkin aku mau koordinasi dengan beberapa teman untuk mencari lebih lanjut karena Mbak Tunggul mengatakan minimal ada 18.000 makam di daerah sana dan jumlah itu tidak mungkin ada di dekat Jakarta karena Jakarta memang bukan kota mereka gitu kan. Jadi mereka tidak pernah, jadi Batavia itu tidak pernah jadi Jakarta dan kota tua adalah kota Wong Tua itu kota peninggalan Majapahit bukan peninggalan Belanda. Itu Mbak, mungkin saat ini cukup dulu. Nanti dilanjut lagi. Oke, Mas. Atur nuwun dongengnya, Mas. Kalau Kenten kita langsung lanjut ke slide mawon ya, Mas, karena ini sudah 30 menit. Oh iya, Nggih. Mbak Vicky. Oke, slide ke-31, sehingga dari pernikahan antara Soekerto dan manusia akan menghasilkan keturunan dengan darah Soekerto ada di posisi dominan. Ya, tadi udah dijelasin, nih lanjut aja Mbak. Hal ini akan membuat kacau dan rusaknya jagat raya. Nggak perlu dijelasin Mbak, lanjut aja Mbak. Tapi bagi Sang Mahaprabu-Atugunung, anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan Soekerto dan manusia, itu jelas tidak bisa memilih harus dilahirkan dari siapa. Artinya beliau membela anak-anak ini ya, karena dia tidak tahu asal-usul, tidak bisa menentukan dia harus lahir dari siapa. Jadi dia tidak punya titik salah di sini. Lanjut Mbak. 34, dan anak-anak itu harus diberi kesempatan untuk bisa pulang ke kayangan. Sehingga beliau mencari cara dengan apapun. Lanjut Mbak. Dan harus diberi pengertian untuk Memayu Hayuning Bawono. Sehingga mereka supaya tidak berkeinginan bagaimana supaya alam raya ini hancur, tapi bagaimana supaya alam raya ini jadi lebih indah. Lanjut Mbak. Juga harus diajari agar mau menjalankan cokro manggilingan. Karena posisi Jayeng Kraton adalah posisi utama dalam menjalankan cokro manggilingan. Lanjut Mbak. Maka Sang Mahaprabu-Atugunung meminta izin agar di Jagat Gede ini diizinkan membuatkan tempat bagi mereka. Nah, lanjut aja Mbak. Tempatnya tentu agar jauh dari para Trah Drubikso. Karena supaya tidak ada yang ganggu mereka dulu. Lanjut Mbak. Selain itu, tempatnya tidak bisa dijangkau Drubikso. Mungkin udah cukup jelas, lanjut aja Mbak. Untuk berikutnya nantinya, para Soekerto jenis ini akan dinamakan Soekerto Nanggung. Tapi mungkin nantinya juga dikatakan Soekerto Sadar. Dulu kalau nggak salah ada yang ini ya, ada dua menyanes pakai Soekerto Sadar sama Soekerto Insaf gitu. Tapi sekarang nggak tahu kemana mereka. Lanjut Mbak. Para Soekerto Nanggung ini agar jangan ada yang bisa dimangsa oleh Drubikso. Jadi beliau mencarikan cara supaya mereka aman. Lanjut Mbak. Dan harus diajari agar tidak suka polosio. Jadi agar tidak suka polosio itu artinya juga tidak suka di polosio. Lanjut Mbak. Juga agar tidak mahasia terhadap alam raya. Dan juga tidak mau dimahasia. Lanjut Mbak. Soekerto Nanggung ini juga harus disadarkan dengan keberadaan Drubikso dan manusia. Supaya dia ngerti posisinya, sehingga dia bisa memilih mau pro kemana. Lanjut Mbak. Juga harus diberi pemahaman tentang jagat Triloka Bawono. Bahwa jagat Triloka Bawono itu tidak sekecil seperti yang pernah mereka dengar. Lanjut Mbak. 46, karena sebisa mungkin harus dilibatkan dalam proses Memayu Hayuning Bawono. Karena kalau mereka terlibat dalam proses tersebut, maka mereka akan sangat menghargai dirinya dan jagat kecilnya.
Lanjut, Mbak. Juga digunakan untuk melancarkan cokro manggilingan. Karena minimal menjaga dirinya saja itu sudah eh, ikut dalam proses Dhamma Mayu, walaupun itu masih sangat minim. Lanjut, Mbak. Tapi tentu saja para Sukerto Nanggung ini agar tidak berusaha mendekat ke jagat wilangannya Drubikso. Karena supaya tidak kembali, karena bagaimanapun juga mereka punya genetik seperti itu. Lanjut, Mbak. Jadi harus ada jagat wilangan sendiri untuk Sukerto Nanggung. Nggak berjelasin, lanjut aja, Mbak. Dan jagat wilangannya juga harus jauh dari jagat wilangan manusia. Supaya nantinya, ya tempat untuk sementara lah. Lanjut aja, Mbak. Dan itu harus ada sarana untuk mengirim mereka nantinya. Dan leluhur sudah memikirkan itu semua. Lanjut, Mbak. Dan tentu di sana mereka harus bisa hidup dengan nyaman. Karena leluhur kita bukan makhluk yang sadis. Jadi kalau menempatkan sesuatu di tempat yang jauh, itu pasti sudah dipikirkan dulu agar di sana juga kerasan. Lanjut, Mbak. Sehingga mereka bisa merasakan indahnya Hamemayu. Sehingga mereka juga bisa melaksanakan Hamba Mayu. Lanjut, Mbak. Dan mereka bisa lupa akan dirinya yang seharusnya jadi mangsa Drubikso. Dan yang diharapkan mereka supaya tidak mau dimangsa. Lanjut, Mbak. Jadi mereka dirubah bukan jadi mangsa Drubikso. Itu sudah cukup jelas. Lanjut, Mbak. Dan tempat bagi Sukerto Nanggung diserahkan ke kerajaan Mojopahit. Lanjut aja, Mbak. Karena Mojopahit adalah kerajaan besar terakhir yang harus menunjukkan bahwa masih ada sampai saat akhir zaman Kolobendu. Karena mereka juga bertugas bagaimana membawa supaya ketika Kolobendu ini berakhir, supaya zaman tidak berantakan. Lanjut, Mbak. Dan Mojopahit digunakan untuk memberitahukan seberapa besarnya jagat raya ini. Jadi supaya mereka sadar bahwa jagat raya ini tidak seperti yang mereka bayangkan selama ini dan tidak sesusah itu untuk menuju kekayangan. Lanjut, Mbak. Dan menjelaskan ada berapa jagat raya ini kepada Sukerto Nanggung. Itu tugasnya Majapahit, bukan tugas saya. Lanjut, Mbak. Dan secara bertahap, pandangan Sukerto Nanggung akan dibuka agar bisa menggunakan naluri secara benar. Sehingga mereka akan paham bahwa jagat ini seharusnya seperti apa, dan Hamba Mayu itu seperti apa, dan mereka harus menjadi apa. Gitu. Karena sudah 60, aku disclaimer dulu. Semua ini cuma dongeng, jadi kalau nggak percaya nggak apa-apa. Tapi kalau percaya, jangan percaya. Karena dongeng bukan untuk dipercaya. Dan semoga Menyanus paham maksudnya untuk percaya. Moga Mbak dilanjutin kita era kewaco ya. Enggak, sama ya mas. Blur parah. Ya udah Mbak Omin bacain Mbak. Mbak. Disclaimer tambahan, Atlantis Research Center bukan filsafat, bukan simbol atau perguruan. ARC tidak pernah membuat grup atau komunitas apapun termasuk WhatsApp, Telegram, atau media sosial lainnya. Kegiatan ritual, riset penelitian, atau ekspedisi tanpa kehadiran Mas Agung Bimo Sutejo dan Mbak Vicky Ananda tidak bisa mengatasnamakan Atlantis Research Center. Kopdar tanpa dihadiri Mas Agung Bimo Sutejo saja atau Mbak Vicky Ananda saja, atau Mas Agung Bimo Sutejo dan Mbak Vicky Ananda bukan Kopdar resmi Atlantis Research Center. Sampun. Kita langsung lanjut ke video berikutnya nggak Mas, video disclaimer. Ya Mbak. Oke. Semua ini cuma dongeng. Kalau nggak percaya, nggak apa-apa. Kalau mau percaya, yo, ojo percaya. Ngeyel lo wae. Salamnya. Ini semua cuma dongeng. Gak percaya? Gak apa-apa. Kalau mau percaya, yo. Ya.
Kalau nggak percaya, nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya, ya, baru nyadar ya. Oh, terus lagi. Ojo percaya. Halo. Ojo percaya. Ayo, salam ya. Menyalar cepu. Tuban, Raja. Ya. Nyaner oplosan ya, Mas. Ya, menyangkut oplosan. Wah, ini cuma dongeng. Kalau nggak percaya, ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya, ya aja percaya. Terus yang penting kanggurannya apik dah. Apik dah. Kayak gitu. Itu di mana, Mas? Itu di daerah Tuban, Mbak. Bagus banget Mbak tebingnya. Sampun 4, Mas. Monggo, Mas. Mau cerita tentang apa yang di 60 niki, Mas? Aku mau cerita tentang Amertasari, Mbak, karena ini gerojokan saya ditingkatkan lagi ya ininya apa tingkat gerojoknya air dari Kayangan Cokro Kembang, sehingga kemungkinan di daerah Jakarta bisa muncul mata air baru, Mbak, kalau seperti ini, Mbak. Beberapa mata air mungkin ada, jadi jangan kaget nanti kalau ketemu mata air itu gitu. Yang jelas dengan ciri-ciri airnya itu bening, jadi tidak mengandung air laut ya, Mbak. Jadi kalau ini sebenarnya sudah mulai layak dipertanyakan apakah benar teori tentang intrusi air laut yang masuk ke Jakarta di bawah Jakarta. Harusnya enggak, Mbak, karena itu airnya air tawar semua. Dan posisi saat ini seharusnya kalau basement 6 harusnya ya sudah mungkin untuk berenang sudah cocok, Mbak. Jadi sekarang basement 5 yang mungkin agak mulai ini ya. Basement 4, basement 3 itu sudah mulai agak ini. Tapi ini apa namanya dibangun ya di bangunan yang bentuknya itu kayak garuk langit itu kembali, bukan gedung ya, penggaruk langit itu. Yang mungkin orang nggak ngerti bangunannya seperti apa gitu. Mas tolong Mas Basku itu. Bentuknya biar tak tunjukin biar orang nggak salah paham bentuk bangunannya. Nah, bangunannya kayak gini, Mbak. Mas nggak punya Ya, gambaran nggih? ini tapi yang untuk yang gatel langit, Mbak, bukan aku tadi. Gitu, Mbak. Makanya ini ya monggo kalau mau menyembunyikan seperti apapun. Tapi kan apa namanya yang namanya Kayangan Cokro Kembang itu bukan bekerja berdasarkan aku, tapi kan bekerja berdasarkan kemauan para hyang. Jadi kalau orang mau menyembunyikan Sungai Berantas, ya monggo silahkan. Tapi ya Sungai Berantas tetap akan kembali. Sungai Berantas itu ada di Jawa Barat dan mulai dari utara sampai ke selatan dan Jakarta masuk. Itu ya, Mbak. Aku udah ngomong bukan sastra ulang ya, karena harus sudah mulai ngomong Jakarta gitu sekarang. Dengan lebar minimal 34 km, lebar minimal ya. Maka dikatakan Segoro Nanggung. Ya mungkin ya begitu nanti itu kan ini Kayangan Cokro Kembang kan dalam menggelontorkan air sedemikian besarnya itu juga tidak asal apa tidak langsung yuk langsung singgah meludak itu enggak. Jadi mereka pakai bertahap karena supaya orang menyadarinya juga pelan-pelan gitu, Mbak. Jadi bukan membuat orang kaget enggak gitu. Dan akhirnya senang karena air itu ternyata kalau diminum enak banget ya, Mbak, legender gitu rasanya. Yang pertama rasanya legender. Terus yang kedua itu ya memang itu kalau tak uji sih dibandingkan dengan air minum kemasan enak itu gitu loh. Nah, menurut aku ya, biasanya air kemasan sih enak itu. Aku minum mentah loh, nggak tak masak aja enak. Dan ketika tak bawa ke laboratorium juga kandungan bakterinya nggak begitu tinggi. Dapat dikatakan pada porsi yang masih bagus untuk diminum, pH-nya juga demikian. Kalau dikatakan apakah itu asin, nggak jelas gitu. Jelas nggak ada asin-asinnya. Jadi mulai layak dipertanyakan tentang intrusi air laut yang masuk ke daratan itu pasti cerita bodong ini, Mbak. Cerita yang benar itu adalah intrusi
air tawar yang justru masuk ke lautan. Sekali lagi ya, intrusi air laut yang masuk ke daratan itu cerita yang bohong. Karena nanti itu akan menutupi keberadaan berantas, termasuk keberadaan apa namanya itu sesar Citarik dan sebagainya itu adalah cerita yang aneh. Tapi ya itu Mbak, ini memang dongeng dan dongeng tentang air di basementnya gedung kayak gini ini gedung kayak gini ini orang-orang Mbak. Itu kan hal lain tuh. Karena gini yang gatel langitnya Mbak gitu. Jadi aja percaya ngeyel baik. Kenapa? Nek ngeyel lebih baik Mbak. Sehingga ya semoga berantas cepat kembali. Ditunggu basement 3-nya, Mas. Debit saat ini mungkin sudah mencapai 30 kali dari Mbak. Yang pertama aku ngomong. Karena lihat dari besarnya kerojokan saya sebegitu besarnya sih. Aja percaya. Dan silakan sembunyikan aja percaya gitu. Mas, minggu lalu nih sebelum Oming ngobrol niki nih Mas. Sekarang niki kita kurang dari 8 menit nih Mas menuju cut off yang pertama. Minggu lalu nih kan Mas ngendiko tentang mata air Amertosari juga. Terus sesuai dengan petunjuknya Mas, kan Mas meminta untuk dibuatkan perbedaan mata air, dibuatkan video tentang perbedaan mata air yang dikeluarkan Dangyang dan Drubikso. Ini Oming izin untuk di play atau gimana Mas? Enggak perlu di play ya. Kan mereka menyalus bisa melihat langsung di ini ya. Ini masih kurang 8 menit kan, kalau gitu kalau untuk 10 slide lagi masih bisa nggak? Jadi pertanyaannya Mbak Vicky di 70 gitu masih bisa nggak ya? Oke, bisa Mas. Kita langsung ke slide aja nggih. Monggo Mbak Vicky. Ya. Mbak Vicky nanti tanya tuh di 70 aja ya. Ini kan 10 lumayan masih 8 menit soalnya. Oke. Oke Mbak lanjut. 21 naluri di sini tentu bukan naluri sebagai yang harus dimangsa. Karena mereka dibikin nalurinya adalah naluri untuk bertahan diri. Lanjut Mbak. Dan pemisahan mereka juga akan dilakukan oleh Mojopahit. Supaya mereka bisa menikmati Hamamayu itu seperti apa. Lanjut Mbak. Maka Mojopahit sangat selektif di zaman Kolobendu. Itu udah jelas. Jadi lanjut aja Mbak. Maka Mojopahit akan banyak menyusupkan orang-orangnya ke peradaban Kolobendu. Jadi kalau melihat kendaraan mewah terus tiba-tiba diikuti nggak bisa menghilang walaupun kemacetan ya cok kaget. Lanjut Mbak. Agar bisa mempunyai data yang pas, maka data yang pas mana manusia, mana Sukerto Ganas, dan mana Sukerto Nanggung. Biar bisa terbedakan ya, termasuk ras mana. Lanjut Mbak. Karena Sukerto Ganas pasti juga banyak di Kolobendu. Nah, itu jelas kalau itu Pak pasti akan menempati posisi yang lumayan banyak. Lanjut Mbak. Karena Sukerto Ganas ini akan menjadi wadah dari roh para Drubikso. Makanya dia bisa ganas karena keberadaan Drubikso. Lanjut Mbak. Dan karena kemauan Hamamayu yang kuat dari Mahaprabu Atugunung, maka secara bertahap Sukerto akhirnya menjadi lebih indah, cantik-cantik, dan ganteng-ganteng. Sehingga sang yang dari bibi punya wadah tinggal milih gitu kan. Para Drubikso punya wadah untuk tinggal milih sehingga supaya mereka tidak ngeributi untuk menghentikan Cokromangelingan. Lanjut Mbak. Dan ini juga memancing terjadinya kesalahan kedua. Lanjut aja dulu Mbak. Karena pasti akan ada manusia yang tertarik pada Sukerto. Itu yang bahaya. Tapi kalau itu sudah mendekati penghujung Kolobendu, semoga pada sadar itu siapa gitu. Oke, ini masih berapa menit lagi Mbak? 5 menit lagi Mas. Kalau gitu kita cut off aja atau gimana Mas? Atau mau lanjut slide dulu? 10 slide lagi bisa kali ya? Oke, monggo.
Kita Ya, coba Mbak. aja. Monggo, Sehingga Mbak. justru kepengen menikahi Sukerto. Itu yang harusnya bisa terhindar. Lanjut, Mbak. Sehingga di akhir zaman Kolosubo, jumlah Sukerto Nanggung akan paling banyak. Yang diharapkan begitu, karena ini yang nanti bisa diarahkan. Lanjut, Mbak. Karena akan banyak kelahiran tanpa bapak, bahkan kelahiran yang dibuang oleh orang tuanya. Itu yang mengkhawatirkan sih sebenarnya malahan. Lanjut, Mbak. Karena kalau manusia pasti tidak akan tega melakukan hal itu. Karena manusia itu punya jiwa yang ini ya, inginnya itu melindungi yang lemah seharusnya, terutama mereka yang masih kecil. Lanjut, Mbak. Tapi kalau Sukerto pasti bisa melakukan itu. Ya karena namanya juga Sukerto. Lanjut, Mbak. Karena bagi Sukerto berkembang biak itu tanpa perlu tanggung jawab. Mungkin yang ada menjawab tanggung. Lanjut, Mbak. Jadi tanggung menjawab sebagai ajaran tertinggi para Sukerto. Mungkin menjawab tanggung. Lanjut, Mbak. Maka mereka perlu diberi pemahaman apa itu Sang Yang Menang. Tapi ini cuma dongeng, jadi jangan dipikirin yang ada di kondisi saat ini. Lanjut, Mbak. Agar mereka tidak polosio atas wujud dari Sang Yang Menang. Supaya mereka sadar bahwa asal mereka dari mana. Lanjut, Mbak. Mereka juga harus diberi pemahaman agar tidak mempolosio yang masih menggunakan wujud Sang Yang Kuning. Supaya jagat raya itu menjadi lebih indah dan tidak ada kengerian di mana-mana, dan supaya ada ini ya. Karena ketika anak kecil itu kan pasti akan bikin banyak orang bahagia ya sebenarnya. Mungkin gitu nih, Mbak. Udah sampai Oke. berapa menit? Sekarang tinggal 2 menit lagi, Mas. Oh, kalau 2 menit ini cut off dulu aja ya, Mbak ya. Nanti Oke. habis itu langsung tanya jawab gitu. Oke. Baik, Mas. Oke, sampai ketemu lagi, Mas, Mbak, di bagian kedua. Ya.